yang namanya gaya hidup sehat tuh menurutku bukan pilihan, tapi keharusan sih gitu. Kita nggak bisa ngontrol apa yang orang bilang ke kita, yang bisa kita kontrol adalah bagaimana reaksi kita atas apa yang mereka sampaikan. Dari sisi olahraga dan juga perawatan wajah. Kalau perawatan wajah buat cowok nih, cocoknya kayak gimana, Dok? Oke, Rory, apa yang kamu pikirkan tentang toxic masculinity? Halo sahabat Glow Skin, welcome to Glow Skin Podcast. Saya Dr. Nanang Masrani. Di sini kamu akan banyak mendengar cerita tentang kehidupan, kesehatan, dan ketampanan kali ini. Hadir bersama kita tamu yang sangat spesial, Rory Ashari. Hai dong, apa kabar? Baik. Keren loh, sekarang ada podcast ya. Thank you. Alhamdulillah, ini berkat karena Rory juga idenya. Oh gitu ya? Akhirnya terrealisasi sekarang. Yeah, congrats ya. Thank you so much. Thank you for coming also ya. My pleasure, senang banget. Apa kabar? Sekali lagi apa kabar? Baik, baru ya? dari liburan jadi refreshed dan semangat. I know, aku lihat postingannya luar biasa ke beberapa negara juga ya. Iya, ke 3 total, tapi yang satu ke Swiss kerja, Dok. Oh ya? Apa yang dilakukan di sana? Di sana MC untuk acara namanya Indonesian Night, itu kayak program reguler di tengah-tengah acara World Economic Forum. Wow. Gitu. Jadi MC di sana. Ya? Apa kesan Rory menjadi MC di sana? Senang banget karena itu adalah showcase-nya Indonesia untuk menjelaskan soal apa sih Indonesia ke para peserta World Economic Forum itu. Iya. Dan juga untuk memperkenalkan kuliner, budaya, lagu, tarian. Bahkan kita juga bawa 2 penyanyi, Mbak Dewi Gita sama Bang Edo Kondologit gitu-gitu. Jadi memperkenalkan Indonesia ke forum World Economic Forum. Bangga lah yang pasti. Luar biasa ya. Senang sekali mendengar hal tersebut. Jadi Indonesia makin dikenal di mata dunia. Ya. Yes. Apa rutinitas yang dilakukan Rory sekarang? Aku sebenarnya sekarang palu gada, Dok. Apa lo mau gue ada? Serius? Apa aja tuh? Itu sebenarnya prinsip pebisnis kan kayak gitu ya. Iya, entrepreneur ya. Entrepreneur. Karena sekarang udah nggak kerja ikut orang lagi. Sekarang benar-benar entrepreneur, self-employed. Jadi ya mengerjakan apa yang kita pikir berpotensi untuk bisnis. Cuman sekarang aku fokus di bisnis namanya Sleep Project. Dia bergerak dalam bidang perlengkapan tidur. Terus Februari ini aku dan 2 business partner akan launching fashion brand, Dok. Namanya Merona Rindu. Gitu. Wow. Jadi dia segmennya apa itu? Segmennya premium, ready to wear untuk perempuan kebanyakan, tapi juga ada pasar untuk laki-lakinya. Dengan ide adalah kamu bisa pakai baju Merona Rindu ini serasa liburan setiap hari. Karena baju-bajunya liburan tapi cocok juga untuk dibuat kantoran. Oh, can't wait ya. Itu bisnis. Terus kalau yang kedua, aku juga masih siaran di Southeast Asia Today, C Today, Senin sampai Selasa. Terus sama satu lagi belajar sesuatu hal yang baru. Aku belum bisa kasih tahu, tapi ini belajar sesuatu yang baru. Oke, kalau bicara tentang bisnis Sleep Project ya, berapa lama udah Sleep Project? Sleep Project 2018, berarti udah hampir 5 tahun. 5 tahun. Gimana up and down-nya, apalagi kemarin pandemi juga? Alhamdulillah selama pandemi justru orang kan kebanyakan ini blessing in disguise ya. Justru malah kebanyakan tinggal di rumah, terus mereka iseng-iseng tuh, aduh belanja apa ya buat membuat rumah lebih nyaman, lebih cantik gitu. Nah, salah satunya adalah beli perlengkapan tidur kan, spray, bed cover, piyama, anduk gitu. Nah, Sleep Project sebenarnya ketiban durian runtuh tuh selama pandemi kemarin. Iya, gitu. Alhamdulillah. Nah, sekarang begitu pandemi udah mereda, orang udah balik ke mall, nah kita juga mengikuti kemana audiens berada atau customer berada, jadi kita juga buka di mall. Wow. Nah, kenapa terjun ke dunia bisnis akhirnya membuka lapangan kerja? Apalagi ini kan Sleep Project itu berkaitan dengan spray, bedding set. Itu kan jauh banget dengan Rory yang sebelumnya adalah news anchor gitu ya, model seperti itu. Karena aku menyadari bahwa aku tuh orang yang nggak bisa disuruh-suruh, Dok. Jadi maunya nyuruh ya. Tapi justru ide-ide kreatifnya datang dari Rory kan? Iya. Nah, tapi yang jelas aku merasa waktu itu kan di Metro TV ya, 10 tahun siaran. Nah, aku merasa dan aku S2-nya kan juga political communication, jadi masih berkaitan. Dan aku merasa udahlah cukuplah 10 tahun 11 tahun, saatnya aku untuk try to
explore again myself gitu, apa yang kira-kira aku pengen raih sih gitu. Terus aku menemukan kayaknya berbisnis seru deh gitu. Tapi berbisnis itu aku jalankan in parallel dan waktu aku siaran ya. Tapi lama-kelamaan kok lebih nyaman di sini gitu. Sementara kalau di media suka, jadi jurnalis suka dari media, tapi kok ternyata lebih nyaman di sini. Ya udah sekarang akhirnya total aja terjun di bisnis, tapi tetap melakukan yang berkaitan dengan media, siaran tadi, MC lah, presenting lah gitu. Karena justru Rory besarnya dari situ ya. Dari komunikasi itu. Dari komunikasi gitu. Jadi itu nggak bisa dipisahin. Dan akhirnya masing-masing complement each other. Terpikir nggak suatu saat akan membuka suatu yang berkaitan dengan media, suatu bisnis yang berkaitan dengan media? Belum kepikiran. Cuman saat ini aku dan beberapa teman kami punya sekolah public speaking namanya Speakcool. Speakcool Indonesia. Speaking School. Gitu. Oke. Seperti apa itu? Cerita dong sama sahabat Glowskin. Jadi Speakcool ini, kalau misalnya Dr. Nanang pernah dengar nama Tommy Cokro, Balkis, terus Putri Ayu Ningtyas, itu teman-teman yang semuanya adalah news anchor, jurnalis TV. Kami bikin kayak sekolah public speaking gitu. Jadi Speakcool ini memberikan service, pelatihan, mulai dari misalnya, oke, aku pengen dong diajarin gimana biar aku nggak grogi ketika ngomong di depan publik. Aku pengen aku lebih pede ngomong di depan publik. Sesimpel itu, sebasic itu, sampai hingga akhirnya misalnya, aku pengen dong, misalnya aku sebagai CEO sebuah perusahaan aku diajarin gimana cara press conference di depan media, dan ketika ada masalah di perusahaan aku pengen bisa menyampaikan informasi ini dengan tenang, efektif, efisien, dan juga menyampaikan message yang tepat. Nah, sampai se-advance itu gitu. Jadi range-nya mulai dari itu. Kami juga memberikan pelatihan kayak misalnya untuk presentation skills, untuk pitching gitu-gitulah. Wah, apa challenging-nya di sana, apa tantangannya? Tantangannya so far sih so good. Cuman kemarin pas pandemi memang benar-benar bisnis tuh nol ya. Karena nggak ada ketemu ya. Nggak ada boleh ketemu. Tapi sekarang sekarang orang kayak revenge gitu, balas dendam gitu. Betul. Alhamdulillah klien banyak sih. Alhamdulillah banget. Kalau kita lihat di konten-konten sosial media Rory, itu banyak hal-hal sebenarnya yang kontroversial ya. Berasa nggak? Ada. Bukan ada, kayaknya banyak sih. Banyak ya. Nah, apa sebenarnya yang ingin Rory sampaikan pada netizen di luar sana? Aku sebenarnya kalau sosial media, Dok, punya prinsip bahwa satu, even ketika aku post hal-hal yang sederhana kelihatannya gitu, aku pengen memberikan message bahwa gimana sih caranya sosial media ini memberikan impact gitu. Jadi bukan hanya kita bersosial media nggak untuk berapa likes, berapa yang komen, engage, berapa yang komen, tapi sebenarnya harusnya memberikan impact gitu. Betul. Impactnya apa aja? Kalau yang aku pengen, misalnya impactnya soal mereka love themselves, orang-orang cinta pada diri sendiri, orang-orang menerima perbedaan misalnya, orang-orang tahu bahwa ada yang namanya minority group, orang tahu gimana cara kita lebih inklusif gitu, dan orang tahu untuk menghormati perbedaan gitu kan. Orang Indonesia menurut aku tuh suka ngurusin hidup orang banyak gitu loh. Jadi daripada ngurusin hidupnya sendiri. Jadi aku pengen ngajarin, coba deh kalau sejauh itu tidak mengganggu kamu, tidak merugikan orang lain, ya kita coba belajar untuk menahan diri, nggak ngurusin urusan orang lain. Gitu. Oke, that's very interesting ya. Pastinya muncul komen-komen yang julid nggak sih? Oh, banyak banget. Terus gimana cara menghadapi itu? Ya itu kan hal yang biasa ya, Dok. Maksudnya kita diem aja, yang julidin juga ada gitu loh. Apalagi kalau kita misalnya menyampaikan sesuatu atau berjuang untuk sesuatu gitu. Cuman ketika kita stand up for our belief, for our cause, itu tuh pasti akan ada gitu. Nah ya tergantung gimana kita reaksinya. Kita nggak bisa ngontrol apa yang orang bilang ke kita. Yang bisa kita kontrol adalah bagaimana reaksi kita atas apa yang mereka sampaikan. Gitu. Oke. Dan akhirnya sekarang aku pun juga belajar. Apabila ada benar-benar yang keterlaluan gitu ya, aku ngontrol diriku untuk jangan sampai moodku rusak, jangan sampai terpancing, udah blok aja. That's good idea ya. Ya. Dan akhirnya sekarang orang juga makin banyak yang bikin akun-akun palsu hanya untuk menyebarkan hate speech, hanya untuk komen-komen, hanya untuk kepo-kepo. Ya aku pikir ya udah aku blok lagi. Kamu terserah deh lo mau bikin berapa banyak, yang penting lo blok lagi. Wasting time gitu ya. Iya. Nah, Rory, kalau kita lihat selain tentang konten yang kontroversial tadi, Rory juga banyak posting
tentang activity yang berkaitan dengan gaya hidup, Ya. kesehatan. Seberapa peduli sih sebenarnya? Aku peduli banget sih, Dok, Ya. karena ya aku kan juga banyak ngobrol sama Dokter Nanang, banyak ngobrol sama teman-teman di bidang kesehatan juga, di Ya. bidang olahraga. Yang namanya gaya hidup sehat tuh menurutku bukan pilihan, tapi keharusan sih gitu. Jadi kalau aku pengen mulai sedini mungkin Ya. untuk misalnya ngatur makan. Ya. Ngatur makan bukan berarti kita kayak apa ya, nggak menikmati hidup loh, Ya. enggak juga. Kayak tadi pagi aku sarapan siomay sama dimsum, enak-enak aja gitu. Terus aku nggak makan daging sapi misalnya, Ya. kan, sama meminimalisir banget daging ayam. Banyak kok sushi, Ya. terus banyak udang dan lain sebagainya. Jadi apa yang masuk ke dalam tubuh kita tuh that really matters, dan kita Betul. seharusnya nggak boleh menganggap tubuh kita kayak tempat sampah yang semuanya bisa masuk. Iya. Nah itu penting banget kan, self control dan kemudian kedisiplinan supaya kita bisa mendapatkan kesehatan, terutama untuk tubuh Betul. kita. Dan siapa sih yang nggak pengen awet muda kayak begini ya? Ah, Kayak Dokter Nanang ya, alhamdulillah. kan? Thank you. Karena hidup sehat tuh berbanding lurus dengan awet muda loh. Betul. Dan itu butuh effort ya, Rory Ya, ya. Butuh betul. effort, baik itu dengan tadi healthy lifestyle, diet. Diet itu bukan berarti nggak makan ya, Iya. atau apa tadi namanya, Atau even mengurangi makan, bahkan diet tuh harusnya kan Iya. mengganti makan ya. Dok? mengganti ya, mengatur pola makan Betul. supaya kita bisa dapat benefit dari apa yang kita makan tadi ya, Mm-mm. gitu. Bahkan Rory juga sempat cek DNA untuk Iya. apa namanya, nutrisi kan? Mm-mm. Apakah Rory menerapkan itu juga? Menerapkan. Oh ya? Jadi aku jadi tahu bahwa aku menjadi vegan itu Ya. nggak terlalu cocok. Terus aku juga tahu bahwa seharusnya aku tuh lebih banyak mengkonsumsi omega 6 dan omega 3 Iya, misalnya. iya. Aku terapin dong. Oh, dan benefitnya berasa banget. Benefitnya terasa banget. Iya. Oke. Tapi aku juga penasaran nih, Dok. Kalau tadi aku bahas dari sisi makanan ya. Iya. Tapi kan untuk kita bisa sehat, kita bisa fresh, kulitnya bersih, Iya, kelihatan muda gitu loh, dan merasa segar, itu kan juga dari sisi olahraga dan juga perawatan wajah. Kalau perawatan Iya. wajah buat cowok nih, Iya. cocoknya kayak gimana, Dok? buat cowok ya pastinya karena cowok itu pengennya simple, yang paling penting adalah pembersihan. Ya, membersihkan itu secara Jadi jangan rutin. males ya sebelum tidur Iya. bersih-bersih muka ya. Iya, betul. Saat bangun tidur dan mau tidur juga harus bersih-bersih juga. Ya, apalagi habis beraktivitas. Jadi 2 atau 3 kali sehari, that's enough untuk membersihkan wajah. Kemudian berikutnya adalah proteksi, melindungi. Nah, which is sunscreen. Jadi itu Oke. 2 hal yang cowok harus punya. Kadang-kadang sunscreen, aduh males gitu kan. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Berarti sebelum Iya. keluar rumah, walaupun mendung, tetap harus pakai sunscreen. Harus pakai. Kenapa? Karena even handphone, layar monitor itu juga mengeluarkan radiasi blue light yang mempengaruhi kondisi kulit wajah kita. Oh, oke, Gitu. oke, Dan oke. apalagi kita di negara tropis, setiap hari ada Sinar matahari, banyak, ya. ya, dan tipe kulit kita, tipe kulit orang Asia itu kaya dengan melanin itu warna, Mhm. maka kita akan rentan sekali terhadap Kulit discoloration. Iya. Oh. Kulit kusam, discoloration, maka sunscreen itu sangat-sangat penting. Oh, itu Jadi, non-negotiable ya berarti. Iya, nggak bisa negosiasi lagi. Jadi 2 tadi, Hmm. pembersihan dan juga proteksi. Oke, Dok, Gitu. tapi sekarang kan banyak banget nih produk-produk yang dijual di luar ya kan. Tentunya. Menawarkan harga murah, Betul. terus promosi-promosi yang Iya. asal viral, tapi Iya, kita iya, nggak iya. tahu produk yang dijual Betul. aman atau enggak. Iya. Nah, untuk nentuin produk yang kita pakai itu aman atau enggak, emang gimana syaratnya? Caranya? Untuk menentukan apakah produk tersebut aman apa tidak, yang paling gampang ya kita lihat registrasinya BPOM registered apa enggak. Sebenarnya itu paling simple, paling gampang karena memang sudah terdaftar BPOM dan sudah istilahnya dalam pengawasan BPOM gitu ya. Terus kemudian kalau yang dari luar ya import misalkan ya FDA approve seperti itu kan paling simple seperti itu. Kemudian kita juga penting untuk riset sendiri, our mini research, search bahan-bahan yang digunakan misalkan apakah sesuai dengan kebutuhan kita. Dan kalau perlu ya dengan bimbingan atau dengan arahan dari dokter ya, apakah memang sesuai apa tidak dengan kebutuhan kita. Oke. Jangan sampai juga over treatment kan, atau justru malah kurang dari itu gitu. Oke. Gitu.
Nah, apalagi sekarang kan milenial tuh kan pengen coba ini, coba itu. Jadi banyak platform juga yang menawarkan bisa belanja Di online. Instagram, di TikTok Shop, di Iya. IG Shop lah. Bahkan beli-beli yang sesuatu yang tidak perlu juga gitu kan. Jadi paling penting tadi adalah memang belanja sesuai dengan kebutuhan, membeli skincare sesuai dengan kebutuhan kita. Dan yang paling penting adalah kita tahu bahan-bahan ingredientsnya tuh sesuai apa dengan kebutuhan kita apa tidak. Kalau cowok nggak perlu ribet-ribet ya dok, ya udah pokoknya pembersih, terus kemudian tadi proteksi, sunscreen, iya, proteksi. itu yang Mungkin kalau paling malam penting. perawatan boleh kali serum ya. Nah, serum itu sesuai dengan kondisi kulit kita dan kebutuhan kita. Misalkan beberapa orang cenderung berjerawat, ya kita gunakan bahan-bahan yang mengurangi jerawat, serum-serum mengurangi berjerawat. Berapa orang ingin kulitnya tampak lebih kelihatan lebih kenyal, lebih lembab, lebih muda, kita gunakan bahan-bahan antioksidan yang membantu untuk biar proses aging itu jadi lebih lambat gitu. Oh, oke. Ya, jadi aging itu sekarang udah bisa dibalikin, Rory. Udah bisa ya? Bisa. Jadi kita tidak bisa lagi pasrah hanya menunggu usia 30, 40, 50 dan seterusnya dan menua. Kita bisa reverse atau memperlambat. Kita bisa reverse dan juga memperlambat. Dan memperlambat seperti itu. Iya. Adanya Tante Sofia Lajuba membuat aku percaya bahwa kita bisa mereverse aging. Iya kan? Ya, jadi banyak contoh yang kita bisa apa namanya lihat kan. Jangan pasrah ya. Jangan pasrah. Dengan gaya hidup yang sehat gitu kan. Tentunya itu kan investasi buat kita juga ya. Seperti itu. Oke, Rory, apa yang kamu pikirkan tentang toxic masculinity? Ini menarik banget sih. Aku beberapa kali juga pernah bahas di Instagram itu soal toxic masculinity dengan yang menganggap bahwa cowok itu harus atau maskulin itu harus memenuhi kriteria tertentu. Misalnya dia harus badannya berotot, dia harus kuat, dia harus tegar, nggak boleh nangis, dia nggak boleh timid, ya kan, nggak boleh lemah, nggak boleh gemulai, nggak boleh suaranya kecil gitu-gitu. Jadi too many rules ya. Too many rules gitu. Padahal yang namanya pria, yang namanya maskulinitas dari satu orang ke orang yang lain itu berbeda-beda gitu. Kalau aku menganggap orang yang punya tendensi bahwa pria itu harus begini harus begitu, sebenarnya dia sendiri nggak secure pada dirinya sendiri. Dia sendiri merasa insecure bahwa karena dia mengeset sedemikian rupa sehingga menjadi seperti itu, dan dia tidak bisa menerima orang lain yang berbeda. Dia merasa terancam, dia merasa ini jangan-jangan orang akan hit on me misalnya, ini orang akan godain gue, dan timbul sifat pengen membuli kan. Nah, ketika kita sudah timbul sifat pengen membuli, kita merasa terancam, kita merasa nggak nyaman, sebenarnya kita di dalam diri kita tuh kita nggak berdiri secara tegak dok, kita nggak yang firm gitu. Kita nggak merasa secure gitu. Jadi ketika kita punya perasaan-perasaan seperti itu, bertanya pada diri sendiri, gue secure, gue nyaman gak sih sama diri gue sendiri? Kalau misalnya gue nyaman sama diri gue sendiri, mau orang lain jungkir balik, mau orang lain seperti apapun, mau jadi cewek cowok, ataupun yang lain, nggak akan peduli, karena aku udah nyaman sama diri gue sendiri. Dan kita nggak punya hak untuk mengatur hidup orang lain kan. Let them be gitu. Oke, dan itu sebenarnya kita hadapi sehari-hari ya, apalagi di Indonesia ya, dengan culture yang pria harus seperti ini, judgmental banget. Iya. Itu aku hadapin banget sih bahwa misalnya gini, cowok kok pakai baju pink sih, gitu, ya kan? Apalagi mau Valentine's Day misalkan. Ya mesti diketahui bahwa warna itu nggak punya kelamin, gitu. Entah kamu mau pakai baju pink atau baju warna merah dan sebagainya, ya terserah, nggak ada batasan-batasan untuk itu kan. Kita kadang-kadang membatasi diri kita sendiri kan. Terus misalnya cowok kok skincarean sih, nah kalau misalnya jerawatan kamu juga ngeluh, kok jerawatannya banyak sih, jadi serba bingung gitu loh. Skincarean kita dibilang kurang cowok, sementara ntar jerawatan, kok mukanya jerawatan sih gitu, nggak pernah perawatan, jadi suka bingung gitu. Ya udah, maksudnya biarkan pria menjadi versi mereka masing-masing, biarkan orang menjadi versi mereka masing-masing gitu. Kalau kamu misalnya merasa bahwa sebagai cowok kamu harus kelihatan rough, berantakan, ya itu versi kamu. Tapi ada orang yang mungkin ketika cowok dia harus kelihatan dandy misalnya, clean and neat gitu, karena kebutuhan profesi dia pekerjaan dia, biarkan seperti itu. Ada yang misalnya cowok yang gemulai gitu, ya udah, toh nggak
nggak merugikan kamu gitu kan? Ya biarin. Gitu loh. Nggak mengurangi kebahagiaan kamu juga gitu kan? Kenapa kamu harus ngurusin gitu loh? Jangan ada yang salah sama kamu, makanya kamu ngurusin orang lain. Gitu. Oke, bagaimana pendapat Rory tentang pria yang merawat wajah dan tubuhnya? Aku justru itu memang sebuah keharusan ya. Kenapa? Kita dikasih karunia ya harus kita rawat gitu loh. Ya. Masa kita misalnya gini, kita beli mobil, Ya. kita rawat mobil kita, tapi yang punya buluk kan nggak mungkin kan dok. Kita punya motor, ya kan, motornya cakep dibersihin tiap hari, tapi yang punya bau ketek kan nggak mungkin juga. Jadi apa yang kita dapatkan kita syukuri, kita rawat. Apa yang kita mampu beli kita rawat juga gitu sih. Very Kalau misalnya nice. mobil nggak dirawat rusak, tinggal beli lagi, atau motor tinggal beli lagi, sepeda betul. tinggal beli lagi. Nah kalau misalnya rusak, Mau tukar tambah, kagak ada yang jual tukar tambah sama tangan doang kaki doang. Iya, bener. Jadi penting sekali untuk merawat wajah dan tubuh kita ya. Penting Ini banget. penting untuk diketahui oleh semua orang, khususnya para pria yang seringkali juga sebenarnya butuh, tapi mereka tidak mau mengakui itu gitu loh. Gengsi dong. Gengsi, Iya kan? ya takut dibilang feminin misalkan, ya kan, ya. Padahal kan ngumpet-ngumpet bisa ya dok. Jangan malu untuk namanya merawat diri. Bahkan ada juga pria yang malah melarang pasangannya loh untuk melakukan perawatan tersebut. Wah, iya, kacau banget. Iya, banyak banget. Mungkin dia melihatnya semakin buluk semakin seksi kali dok. Nah itu dia saya kurang paham ya. Apa sebenarnya yang dipikirkan oleh para pria tersebut Tapi sampai melarang pasangan-pasangannya untuk merawat diri mereka? Padahal itu kan juga untuk pasangannya juga kan. Iya, betul. Cuman gini dok, sebagai cowok kan kita juga malas yang ribet kan. Aduh berlapis-lapis, terus misalnya udah pulang kerja kita mandi, oke lah harus. Tapi kan harus misalnya pakai ini pakai itu kan ribet. Nah, kalau untuk cowok itu biar kulit nggak kusam, apa sih perawatan yang paling pas? Nah, tadi kan kita bicara tentang hal yang paling basic ya, which is pembersihan dan juga proteksi. Kalau misalkan memang sudah terjadi kondisi kulit yang bermasalah, tentunya butuh bantuan dokter, butuh bantuan para ahli dalam bidang tadi ya, perawatan tadi. Jadi yang paling gampang ya kita face therapy, facial gitu, sebulan sekali untuk mengangkat kotoran, komedo ya seperti Rory punya mobil tadi lah ibaratnya. Kan mobil juga dibersihkan. Ganti oli. Iya kan. Nah, penting sekali tadi kita untuk merawat wajah kita face therapy at least once a month misalkan. Kalau habis kena matahari banyak kemudian ada discoloration kita bisa lakukan laser. Ya, teknologi laser sekarang udah bagus banget, nggak perlu waktu pulih yang lama. Dalam hitungan 1 hari besoknya juga udah biasa-biasa aja, nggak merah-merah yang lama seperti itu. Jadi it's very easy now, banyak sekali kemudahan untuk perawatan wajah bagi pria. Kalau misalnya ada bekas-bekas jerawat misalkan perlu intensif treatment, baru kita lakukan hal-hal yang berkaitan dengan injeksi, PRP misalkan seperti itu. Kalau ada keluhan-keluhan penuaan, mulai kita lakukan treatment untuk face contouring. Kemudian injectable, salah satunya botox, yaitu untuk membuat otot wajah kita rileks. Menarik nih. Iya. Aku ngomong soal penuaan ya kan. Aku pengen tanya soal botox. Emang cowok itu bisa botox dong? Boleh? Boleh. Botox itu nggak ada jenis kelamin untuk kelaminnya juga. Misalkan harus cewek atau cowok, enggak. Botox itu untuk semuanya. Iya, untuk semua. It's very general. Bahkan bayi pun bisa dibotox. Hah, bayi dibotox? Iya. Biar apa dok? Biar awet? Jadi karena botox itu sebenarnya berfungsi untuk membuat otot kita rileks. Otot kita rileks. Berarti sebenarnya untuk pengobatan juga bisa ya? Iya, untuk medical justru awal-awalnya untuk medical ya seperti itu. Jadi kalau teman-teman kita, sejawat kita di bidang saraf, mereka gunakan untuk strabismus, untuk mata yang juling. Ini, mata yang juling. Enggak, mata yang juling. Oh, juling. Iya. Oh, bisa pakai botox. Bisa dengan botox. Tapi yang dilakukan oleh dokter spesialis saraf ya. Jadi itu. Terus kemudian kalau untuk pria, botox itu bisa untuk underarm yang banyak keringatnya. Misal olahraga keringetan banget, underarmnya jadi bau. Ya kan? Itu bisa membantu botox. Bisa banget dengan botox. Jadi lebih clean. Jadi nggak bikin burket, bau ketek gitu. Jadi botox bisa. Nah, kalau berkaitan dengan kosmetik, anti penuaan, botox upper face itu banyak banget membantu pria untuk kelihatan lebih muda, lebih fresh. Jadi nggak yang mukanya kayak pakai topeng atau kayak ketarik gitu nggak ya? Itu teknik yang salah sepertinya. Itu botox yang salah ya? Tekniknya yang salah. Tekniknya salah. Karena otot wajah kita itu kan bergerak ya, Rory. Jadi kita bisa desain wajah kita itu seperti
apa yang kita inginkan sebenarnya. Berarti pakai botox tetap bisa kelihatan alami. Sangat alami. Dan yang paling penting adalah itu, kita nggak mau orang tahu kita habis diapa-apain. Kayaknya Iya. ya kayak over treatment or something like that. Pengennya kok lu cerah banget sih, Ya. kok lu awet muda banget Betul. sih gitu kan. Ya, Tanpa jadi- tahu kita ngapain gitu. Nah, preserve. Jadi apa yang kita punya waktu usia 25 tahun itu kita bisa pertahankan terus ya gitu. Does Dan that mean that botox sebaiknya dilakukan ketika ya udah umur 20-an 30-an, Dok? iya, karena sekarang ada istilah sebagai botox prevention. Jadi mencegah terjadinya kerutan tersebut. Jadi we call it baby botox dengan dosis yang lebih sedikit. Kita injeksikan ke area-area yang banyak berekspresi, kerutannya udah mulai muncul atau bahkan belum muncul, cuman sedikit banget kerutannya, kita udah mulai suntikan supaya kerutan itu tidak bertambah. Jadi aging prosesnya diperlambat. Emang cowok-cowok yang terkenal di Ya. dunia ini siapa, Dok, yang pakai botox? Banyak ya, kalau kita lihat di Beverly Hills, botox itu bukan sesuatu yang istilahnya tabu lagi bagi pria, apalagi kalangan selebriti ya. Ya. Terus Seperti yang barusan bikin film ya, Tom Cruise misalkan. Kalau kita lihat wajahnya, lihat Iya, kayak nggak berubah ya. berubah dari Iya Top kan? Gun yang sebelumnya ke Top Gun Iya, yang terbaru betul. Jadi ada banyak sebenarnya pria di luar sana yang melakukan treatment tersebut. Namun ya tidak banyak yang mau speak up bahwa saya melakukan treatment tersebut. Kenapa? Karena apalagi kita di Indonesia ya, even wanita pun juga masih nggak mau cerita bahwa saya melakukan treatment botox misalkan. Maunya Pengennya cantik alami, air wudhu, Dok. salah satunya, ya kan? Padahal air wudhu apa? Iya. Botox, Iya. tahu gue gitu ya. ya itu yang perlu kita luruskan ya, yang perlu kita edukasi ke masyarakat bahwa botox itu bukan lagi sesuatu yang tabu. Betul, gitu. betul. Ya. Jadi, Bahkan pria ada istilahnya brotox ya untuk daerah skrotum. oh wow. Skrotum itu kalau bahasa awamnya adalah buah zakar, Iya, biar ya, apa itu, Dok? supaya Gak kerut. ya itu salah satunya. Dan kemudian kepuasan seksualnya jadi lebih meningkat gitu. Oh, oke. Iya, itu dilakukan di beberapa negara Biar termasuk tahan lama Amerika ya. Serikat ya, dengan diinjeksikan botox pada area skrotum atau buah zakar yang tersebut. Oh, oke. Ntar, Gitu. ntar jadi mulus gitu, Dok. Salah satunya, iya, jadi kelihatan lebih indah. Wow. Jaminan skrotum indah. Betul, free wrinkles, ya Free kan? wrinkle skrotum. Iya, gitu, Oke, aku baru tahu loh itu. ya kan? Jadi, tapi bukan berarti mau mencoba kan? Boleh sih kalau ada kesempatan. Tapi kalau selulit itu juga bisa di botox, Dok. Selulit karena misalnya awalnya kita overweight Nah. misalnya, terus kita olahraga, Oke. terus kan pasti ada selulit di kulit gitu Iya, kan. Itu iya. bisa nggak? Nah, ini saya senangnya kalau bicara sama Rory yang smart ya. Jadi pertanyaannya itu luar biasa. Ada perbedaan antara selulit dengan stretch mark. Jadi kalau yang Rory bilang tadi, kalau kita misalnya gain weight atau massa tubuh kita bertambah, ya kan? Maka kulit kita kan akan melar ya. Betul. Terus Nah. begitu berkurang kan akan Ya, saat kulit kita, lapisan kolagen kita itu tidak bisa menahan regangan tersebut, maka dia akan pecah kayak garis. Kayak garis gitu. itu stretch mark. Itu namanya stretch mark. Stretch mark. Jadi garis awal itu dia warnanya kemerahan, tuh awal banget, lama-kelamaan jadi menjadi warna putih. Jadi kedua kondisi tersebut itu bisa ditangani dengan cara yang berbeda tentunya. Jadi bisa, yang paling simpel ada penggunaan krim akan laser, atau kita bisa lakukan PRP juga, atau kita bisa kombinasi dengan benang mono untuk area-area yang memang kita bisa lakukan, misalkan di area perut. Kalau misalnya wanita hamil kan melar, Betul. muncul stretch mark. Jadi garis-garis itu dia setelah dia melahirkan, kempes, muncul garis-garis. Betul. Gitu. Jadi kita bisa lakukan treatment tersebut. Oke. Nah, kemudian kalau selulit adalah biasanya karena lemak yang terperangkap di bawah kulit. Jadi umumnya pada wanita ya. Jadi saat bertambah usia karena ketidakseimbangan hormon, deposit lemak itu banyak di area-area di bawah kulit. Jadi kayak ada lapisan-lapisan. Iya, lapisan. apa? kayak nggak rata. Betul. Kayak kulit Bergelombang. jeruk ya, kayak kulit jeruk itu stretch mark. Nah, umumnya kita lakukan treatment bisa dengan we call it Hollywood body sculpting. Jadi kita gunakan mesin, jadi very comfortable kayak di massage aja, dan kita lakukan seminggu sekali sampai efek yang kita inginkan. Ini ngefek banget ngomong ini, Dok, Ya. buat cowok karena mereka yang suka gym termasuk aku Ya. yang
karena aku dulu berangkat dari kurus ya, jadi aku nggak punya masalah itu. Cuman banyak banget temanku yang berangkat dari overweight, gym, terus akhirnya sekarang badannya udah bagus kan. Cuman itu meninggalkan stretch mark di badan mereka, area tertentu gitu. Nah ini ternyata bisa di treatment. Bisa. Tergantung derajat keparahannya ya. Kalau udah parah banget ya agak susah kalau hanya dengan non surgery. Agak repot ya. Kalau misalnya yang tadi satunya lagi selulit itu juga biasanya muncul di area pantat, paha, itu juga bisa ada treatment. Iya, ada treatment khusus untuk itu ya, different case different approach. Oke. Seperti itu. Nah, Rory, kalau misalkan kamu kemarin kan udah sempat cobain Pico laser dan juga botox. Apa yang kamu rasakan setelah treatment tersebut? Kalau botox sih aku ngerasa sekarang ketika ketemu orang akan selalu bilang, wah Rory, kok gimana sih kalau kelihatan fresh banget gitu. Ya walaupun ngantuk dan kantong mata ada ya, cuman area situ nggak bohong dok. Orang pada bilang muji gitu, seger banget, fresh banget, sekarang kok cerah, kok bagus gitu kulitnya, perawatannya apa ya. Aku bilang air wudhu aja. Tiba-tiba, alhamdulillah. Munafik sekali ya. Sholat aja bolong-bolong gitu. Itu satu dong. Terus yang kedua, aku ngerasain, nah dulu sebelum botox, sebelum dokter Nanang berhasil meyakinkanku untuk botox pertama kali, di sini tuh ada 2 garis gitu, tebal. Mungkin karena keturunan atau mungkin karena usia ya. Dan itu sekarang udah nggak ada. Gitu. Udah berkurang ya. Sekarang udah jauh berkurang dan aku merasa lebih pede aja sih. Gitu. Oke. Terus itu botox ya. Terus tadi satunya lagi apa dok? Pico laser. Kalau Pico laser, orang sampai bilang, Ror, kulit lu tuh kok kayak nggak ada pori-porinya sih gitu. Emang perawatannya apa sih gitu? Ya aku nggak bilang apa ya. Cuman aku bilang, ya ini perawatannya aku di glow skin, aku bilang kayak gitu. Spillnya kayak gitu ya? Spillnya kayak gitu. Terus perawatannya apa gitu? Ya ntar lo coba tanya yang cocok buat lo apa. Soalnya satu orang beda-beda. Betul. Gitu. Ada laser, ada PRP, ada misalnya apalagi dok, injection itu, filler dan sebagainya, macam-macam gitu. Jadi mending kamu tanyakan sesuai dengan kebutuhan. Iya, saya setuju itu. Betul sekali. Jadi jangan main dokter-dokteran dan main. Jangan main dokter-dokteran. Iya. Susteran boleh ya dok ya. Karena kan orang banyak cari informasi sendiri, kemudian menentukan sendiri, ya kan, ekspektasi mereka seperti ini, kemudian datang ke kita seperti itu. Jadi sebaiknya minta arahan dari dokter yang lebih ahli. Kalaupun aku dengan botox aku merasa happy berhasil dok, memang latest technology untuk aging itu apa saat ini? That's a good question. Latest teknologi sekarang itu teknologi anti-aging, anti penuaan itu udah sangat-sangat maju, sangat-sangat mendalam, sampai bahkan ke tingkat DNA kita. Oh ya? Iya, DNA kita ke tingkat DNA kita, which is we call it telomere. Aku pernah baca satu buku ada istilah telomere itu. Nah, telomere itu saat kita bertambah usia, kita kan punya telomere yang panjang ya. Jadi telomere itu kalau kita ibaratkan sebagai tali sepatu, DNA kita itu tali sepatu, telomere itu ujung penutupnya. Nah, ujung penutup tali sepatu, tahu kan? Tali sepatu. Nah, saat kita bertambah usia, ujung telomere itu makin lama makin memendek. Nah, sekarang teknologi sekarang itu sudah memungkinkan kita untuk melakukan pemeriksaan tersebut untuk tahu seberapa panjang telomere kita sekarang. Jadi biasanya setelah kita periksa, kita ambil dari darah kita. Setelah kita periksa, nanti kita akan tahu usia biologis kita tuh berapa. Selama ini kan kita hanya merayakan usia kronologis kita, yang tiap tahun kita rayakan, yaitu adalah usia karena kita berotasi mengelilingi matahari kan. Usia nasib kita ya. Usia nasib kita ya, lahir tahun berapa kita rayakan. Namun usia biologis ini banyak orang yang nggak tahu sebenarnya. Bisa lebih muda, bisa lebih tua. Bisa lebih tua. Dan lifestyle itu mempengaruhi ya. Jadi kan Rory udah olahraga nih ya, udah diet yang sehat, udah dan nggak ngerokok lagi. Iya, udah nggak ngerokok lagi kan, udah menerapkan pola hidup sehat lah ya, seperti itu. Nah, apakah Rory udah efektif atau tidak? Itu kan Rory nggak tahu ini efektif apa enggak. Ya, Rory hanya merasakan aku sehat gitu kan, tidak ada sakit dan penyakit seperti itu. Tapi kan Rory nggak tahu sebenarnya usia yang biologisnya berapa. Jadi dengan pemeriksaan ini kita jadi tahu usia biologis kita jadi berapa. Dan this is very evidence based, bukan yang karena dikira-kira. Jadi it's a gold standard. Jadi memang udah standar, dengan kita ukur panjang telomere kita itu, kita jadi tahu usia biologis kita. Gitu. Saya sendiri udah coba, udah cek.
Jadi usia saya kan sekarang 41 tahun. Usia biologis saya tuh 38 tahun. Wah. Ya, Kita lebih muda ya dok ya. But I'm not quite happy karena sebenarnya aku targetnya 35 tahun. Oke, aku pikir 17 dok. Aku remaja. Terlalu muda, Rory. Iya. Target kamu 35 tahun. Sebenarnya pengennya seperti itu. Jadi karena kenapa? Setelah 35 itu usia usia biologis kita sebenarnya penuaan tuh udah mulai terjadi. Usia transisi dari kita yang cakep-cakepnya, yang sehat-sehatnya itu 35 tuh udah mulai banget. Oke, tunggu dong. Aku pengen tanya teman-teman Iya. yang ada di sini ya. Aku pengen tanya ya. Mas, menurut kamu usia aku berapa, Mas? 35. Menurut kamu? 35. Kamu? 30. Menurut kamu, Mas? Iya, 30 berapa? 30-an. 32. Oke. Sebenarnya umur aku tahun ini adalah 36. Oh iya. Jadi yang dua ini benar. Tapi tadi pasti aku yakin mereka udah tahu bocorannya. Oh iya, tahu bocorannya. Terus Mas ini tadi jawab 32, Mbak kamu bilang 30 ya. Cuman surprisingly di luar itu orang-orang pada nyangka aku tuh 28. I know. Dan aku happy aja gitu. Yeah. Kadang-kadang I'm not surprised. Ya, 28 ya Mas. Terus kadang-kadang aku blok-blokin iya 28. Jadi biar gak kelihatan keriputnya. Gitu. Tapi at least dengan mereka nyebut usia sama, itu happy loh. Karena kadang-kadang biasanya kita nyebutnya salah, lebih tua. Iya. Ya kan, misalnya usia 32, usia aku coba berapa? 35. Nanti tersinggung lagi, tapi memang itu yang kita lihat kan. Iya, betul. Kalau misalnya kita melihat minimal sama aja, itu udah berarti aku bisa menjaga usia aku gitu loh. Itu yang paling penting, ya kan? Paling penting. Jadi kita bisa menikmati hidup sehat itu lebih lama dan hidup muda itu lebih lama. Itu paling penting. Jadi that's the latest teknologi. Kita jadi bisa tahu. Karena sebenarnya kan kita masih nggak tahu ya. Seperti apa umur. Terus kalau misalnya udah tahu telomere kita, tahu usia biologis kita, fungsinya terus buat apa dong? Fungsinya jadi kita punya parameter. Kita bisa punya plan. Nanti kita mau ngapain nih? What's next? Apakah memang yang kita lakukan udah tepat, udah cukup? Ternyata masih kurang. Jadi kita punya plan ke depannya seperti apa? Kita punya prediksi nanti ke depannya seperti apa? Dan tidak terbatas hanya itu saja. Kita juga bisa tahu dengan telomer ini, dengan pemeriksaan telomer ini, resiko-resiko penyakit yang akan muncul seperti apa. It's like premonition, ramalan ke depan seperti apa. Kita memang tidak ingin mendahului Tuhan, bukan. Tapi dengan itu kita jadi tahu, ternyata antisipasi. Sedia payung sebelum hujan. Apakah seseorang berisiko terhadap diabetes, penyakit-penyakit penuaan yang lain seperti jantung, hipertensi, osteoporosis, gangguan pernafasan. Dengan kita cek telomer tersebut, kita jadi tahu seberapa besar resiko kita. Jadi seperti itu. Jadi dan di GlowSkin ada ya? Ada. Kita tes DNA. Betul. Jadi sudah lebih dalam lagi yaitu ke penutupnya si DNA tersebut yaitu telomer. Nama pemeriksaannya adalah teloris. Jadi dia periksa panjang telomer tersebut untuk tahu usia biologis kita. Dan ini standar bukan yang karena beberapa pemeriksaan tuh beda-beda, Rory. Jadi ada pemeriksaan, pernah lihat nggak pemeriksaan yang di tempat kita gym, misalkan kita pegang kayak gini, kemudian nanti kita muncul usia biologis kita berapa? Saya pernah cek, saya 25 tahun sebenarnya di situ. Seriously. Iya. Tapi itu nggak standar gitu loh, karena yang diukur kan nggak jelas. Bukan, iya, seperti itu. Jadi kalau ini benar-benar yang it's DNA. Very deep in our DNA, in our telomere actually, gitu. Oke, kalau misalkan nanti suatu saat nanti ya Rory, misalkan udah di usia-usia, let's say senior ya, apa sebenarnya yang diharapkan di usia-usia senior tersebut? Misalkan usia 60, 70 ya kan, atau lebih, we hope so. Apa yang Rory harapkan? Aku pengen di usia 50 aku kayak Tion Nugros. Oke, udah pernah ketemu langsung? Nggak, kemarin lihat gambar yang viral, dia masih muda banget karena dia mengurangi banget garam sama nggak makan micin kan. Dan kayak Sofia Lajuba kan, Sofi kan juga awet muda banget. Aku pengen di usia aku nanti 50-60 aku masih fit gitu. Nah makanya aku pun mempersiapkan dong untuk menikmati hidup lebih lama itu. Dan lebih muda. Dan lebih muda itu. Salah satunya adalah dengan benar-benar kita aware, menyadari apa yang masuk dalam tubuh kita gitu. Nggak yang makan sembarang karena emosi. Kadang-kadang karena emosi kita makan asal gitu kan. Nah aku sekarang lebih aware soal itu. Terus yang kedua udah nggak ngerokok definitely. Terus minum pun occasionally paling sebulan sekali dan itu pun paling wine. Not alcoholism gitu. Ya? Bukan yang vodka dan sebagainya, mungkin dikit-dikit perayaan tertentu aja, cuman 1 gelas 2 gelas aja dan tetap sadar gitu loh.
Terus tidur sekarang aku jaga banget 7 jam. Kalau misalnya Deep sleep ya. Betul, harus 6 jam. Siangnya aku curi waktu setengah jam buat tidur gitu. Oke. Ya, ya. Itu yang aku bisa lakuin. Sama olahraga teratur. Sekarang olahraga seminggu 6 kali. Wow, berapa jam? Rata-rata sih paling 1 sampai 2 jam tergantung olahraganya. Cuman aku kan seminggu tenis tuh 2 kali, terus ada kickboxing 2 kali, terus gym gitu-gitu. Wah, itu saya belum bisa tuh sampai 2 jam 1 hari itu karena juga sibuk juga ya. Tapi memang harus ya, itu adalah sebuah kebutuhan. Makanya mulainya pagi banget, kayak misalnya tenis mulainya jam 7. Oke. Kalau gym misalnya, aku lebih suka gym sore ya karena penghabisan. Biasanya gym jam 7 malam gitu. Jadi waktu-waktu efektif ya digunakan untuk kerja. Tapi setelah gym apa enggak tidurnya gimana? Ngantuk malahan. Oh, justru ngantuk ya. That's good ya. Jadi say no to mager-mager ya. Say no to mager-mager. Selalu ada jalan deh. Kalau misalnya pas jam makan siang ya banyak kok temanku yang gym jam makan siang. Bule-bule itu banyak di luar negeri yang gymnya siang hari. Gitu. Nah, thank you for sharing Rory. Jadi sebenarnya kita diciptakan itu untuk bergerak. Jadi nenek moyang kita itu waktu kita dulu zaman purbakala pun ya, begitu bangun tidur tuh langsung cari makan dengan bergerak, berburu. Betul. Jadi nggak bisa. Makanya ada lagu nenek moyangku seorang pelaut. Berlaut. Bukan nenek moyangku seorang pengemil ya kan atau penidur. Ya, betul, saya setuju karena banget. Karena pelaut dong aktif. Iya, betul. Karena banyak orang yang dengan kemudahan-kemudahan tersebut mereka jadinya nggak gerak ya. Iya, benar. Ya, jadi pandemi kegemukan tuh sebenarnya terjadi karena orang pada overweight karena memang zaman dulu orang kayaknya obesitas juga nggak banyak karena bertani, berlayar betul, ya kan. Betul. Kalau sekarang main game. Very easy, everything in your shop. Everything in your finger ya. Benar. Jadi tadi bergerak itu penting banget seperti yang tadi Rory share ke kita, penting banget untuk olahraga, bahkan Rory bisa 1-2 jam sehari ya, no mager-mager ya. Jadi itu tadi pertama adalah bergerak. Kemudian makanan, greens is very important ya. Jadi kenapa? Karena banyak antioksidan. Daging saya juga setuju dengan Rory. Jadi saat ini saya sedang melakukan penelitian tentang gen kanker, gen kanker kolorektal, jadi kanker usus besar. Jadi hasilnya saya sudah dapat hasilnya. Hasilnya adalah memang hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa salah satu penyebab dari kanker itu adalah makanan. Itu yang paling penting, yang dari gaya hidup kita. Gaya hidup kita yang bisa kita modifikasi sebenarnya. Makanan yang paling banyak adalah processed food dan daging merah. Processed food itu kayak sosis, nugget, salami, bla bla bla, daging ham, yang diproses, guys. Dan daging merah itu paling banyak. Penyebab kanker. Jadi umumnya dirasakan setelah usia 50 tahun ke atas. Jadi prevalensinya itu memang meningkat di atas usia 50 tahun gitu. Kalau masih muda masih bisa kompensasi gitu kan, masih bisa Cuman kan kita nggak pernah tahu efek jangka panjangnya ya dok ya. Efek jangka panjangnya. Misalnya kita makan camilan, MSG atau misalnya mie instan terus menerus, mungkin saat ini kita baik-baik aja, cuman kita nggak pernah tahu di usia 50 nanti kita gimana. Karena di atas 45 tahun proses aging itu akan makin cepat kalau kita tidak lakukan intervensi dari awal, dari usia-usia yang kita bahas tadi ya. Bahkan dari usia 20 tahun udah rajin olahraga itu bagus banget, dan tadi persisten seperti itu. Nah, kemudian alkohol itu juga berpengaruh terhadap kanker, berhubungan dengan kanker. Rokok apalagi itu adalah faktor kuat. Waduh, itu ribuan masuk ya dok. Faktor kuat. Jadi nggak cuma kanker untuk jangka panjangnya, tapi di awal juga udah banyak keluhan kayak acne, kulit kusam itu karena rokok, ya kan, seperti itu. Impotensi, gangguan-gangguan degenerasi seperti jantung gitu ya, itu juga karena rokok juga. Jadi itu. Terus kemudian obesitas, jadi itu juga menyebabkan kanker, faktor resiko kanker karena overweight itu akan meningkatkan inflamasi, lemak itu menyebabkan peradangan yang jangka panjang, otomatis akan gampang terhadap cancer salah satunya. Jadi that's very important. Jadi kalau kita mau sehat ya penting sekali untuk pencegahan, jaga dengan gaya hidup sehat tadi, lakukan perawatan sesuai dengan kebutuhan kita. Siap. Itu ya, tadi kesimpulannya, sahabat Glow Skin. Thank you, Rory, for sharing. Makasih, thank you for having me, Dok. Senang banget diundang lagi. Sukses selalu ya. Sukses juga buat Glow Skin dan Dr. Nanang ya. Rory juga, sukses selalu. Oke, sahabat Glow Skin, demikian podcast kita hari ini. Banyak sekali yang kita bisa tarik ya dari
pembicaraan kita, bincang-bincang kita dengan Rory yang sangat menginspirasi. Saya harap sahabat Glowskin mendapatkan banyak manfaat dari podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast Glowskin berikutnya. Salam Glowskin. Bye. Glowskin.